Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan ini melalui online. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita melalui tahun 2023. Saat ini kita ada di tahun yang baru. Kita percaya di tahun ini juga Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Malam hari ini setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang rindu untuk bertemu dengan Allah, saya percaya ada mujizat yang akan terjadi. Itu sebabnya malam hari ini mari kita menyediakan waktu yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami umat-Mu datang merendahkan diri. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau, Raja di atas raja, Allah yang perkasa, Allah yang heran perbuatannya. Kami memuliakan Engkau, kami memuji-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkarya Roh Kudus dari awal hingga pada akhir ibadah malam hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang hadir, sehingga malam hari ini kami menerima lawatan Allah. Kami yang datang dengan sakit penyakit boleh pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan persoalan, kami yakin kami pulang membawa kemenangan daripada Allah. Jalan keluar Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Kami yang datang dengan hati yang susah, kami akan pulang dengan sorak-sorai, sebab Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Glory hanya bagi-Mu ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal, katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus,
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Sembah Dia, naikkan pujian pengagungan-Mu, naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya, naikkan sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, terima kasih. Glory bagi-Mu, Hosana bagi-Mu. Engkau Allah yang maha mulia, layak dipuji, layak disembah. Engkau layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah Dia. Mari sembah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami umat-Mu datang merendahkan diri. Kami menyembah-Mu ya Yesusku.
Engkau Allah yang menunjukkan kasih setiamu selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami mau di tahun ini Engkau menuntun kami, menuntun jalan-jalan kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Pimpin setiap kami. Sebagaimana di tahun-tahun kemarin Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu. Kami percaya malam hari ini juga setiap kami yang hadir pasti ditolong. Amen. Setiap kami yang hadir pasti memperoleh mujizat. Di dalam nama Yesus kami perlu Engkau. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan umat-Nya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan melihat jalan-jalan-Mu saja di dalam hidup kami. Di tengah dunia saat-saat ini yang begitu tidak menentu, namun satu menjadi kepastian dalam hidup kami bahwa Engkau Tuhan menuntun masa depan kami, membawa kami naik untuk melihat hari-hari baik di hadapan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau layak ditinggikan. Kau layak diagungkan. Waralabasyakana ralabakaralamu. Ya ralabadaralabasyakana ralabakaralamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh adil dan benar jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau Raja segala bangsa, Raja di atas segala raja. Ya ralabasyakaralam. Terima kasih Yesus, terima kasih. Malam hari ini jangan ada satupun yang berdiam diri. Sembah Dia. Dia Raja, Dia Tuhan. Dia Allah yang memberi pertolongan. Dia Allah yang memberi kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa
Sungguh Tuhan, Engkau layak terima pujian dari kami umat-Mu. Layak untuk dimuliakan. Malam hari ini kami umat-Mu mau bersuka cita, mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Karena sukacita yang Tuhan sudah berikan. Karena hati yang baru yang Tuhan berikan. Hati yang lemah lembut. Hati yang suka untuk memuji. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam hari ini kita semua pasti bersuka cita. Masih suka cita, amin saudara. Kita baru aja masuk di tahun yang baru. Tentunya kita punya semangat ya, semangat yang baru untuk menjalani tahun ini. Dan kita berharap di tahun ini kita juga akan menerima kemenangan. Itu sebabnya mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Kita memandang bangsa kita. Kita memiliki visi untuk bangsa ini, untuk jiwa-jiwa. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi. Ku punya visi. Amin. Untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan persembahan kita, juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Silakan Pak Anton. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena pada malam hari ini kami masih diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan ini. Ajari kami Tuhan untuk memberikan dengan penuh sukacita. Dan biar apa yang sudah kami kumpulkan ini untuk bisa memperlebar kerajaan-Mu di gereja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, pada malam ini Engkau masih mempercayakan kami berdiri di hadapan para jemaat-Mu di tempat ini, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau Tuhan masih memakai hidup kami di dalam awal tahun 2024 ini. Kiranya penyertaan-Mu ya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami pada malam ini sampai sepanjang masa. Dan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan beserta dengan para gembala sidang di tempat ini. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan tetap tinggal bersama dengan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Turun atas kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan malam ini. Dan biarlah Roh Kudus tetap ada di pada kami, sehingga Tuhan sinar kemuliaan-Mu ada pada kami dan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Kiranya penyertaan Tuhan tetap ada pada kita semua dan tetap tinggal bersama-sama dengan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan kepada Bapak Ibu Gembala sidang di tempat ini yang tidak sempat hadir karena berhalangan dalam keadaan kurang enak. Tapi kita percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan belajar seperti yang tadi lagu yang dipujikan saudara. Aku punya visi untuk negeri ini. Aku punya visi untuk bangsa ini. Tapi saudara harus kita ingat, bahwa visi ini bisa terjadi di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, kalau saudara kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi pujian ini ketika kita nyanyikan enak saudara. Saudara, tetapi saudara kalau kita menyimak dengan baik kata-katanya saudara, kalimat demi kalimat saudara, ini berat saudara. Tapi saudara tidak ada perkara yang tidak mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita mau saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengawali tahun 2024 di dalam hidup kita. Mungkin ketika kita mau meninggalkan tahun 2023 saudara, kita banyak saudara mengucapkan kalimat demi kalimat kepada Tuhan. Mungkin satu kalimat berkata, Tuhan, ketika aku masuk dalam tahun 2024, ketika Tuhan mengizinkan aku menginjak tahun 2024, ketika Tuhan mengizinkan aku bisa melintasi tahun 2023, penghujung tahun ini, maka aku berjanji, aku berkomitmen, aku bernasar. Saudara, macam-macam kita punya nasar kepada Tuhan. Tetapi saudara harus ingat, saudara, ketika engkau bernasar atau berkomitmen kepada Tuhan, maka engkau harus melakukan itu, saudara. Karena Tuhan Allah kita bukan manusia yang bisa dijanji-janji, saudara. Tetapi saudara kita harus, saudara melakukan, atau saudara kita, saudara mewujudkan apa yang kita inginkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat saudara bahwa akhir-akhir ini dunia ini saudara telah rusak saudara. Kita melihat semakin rusak manusia pada akhir zaman saudara. Berarti firman Allah tidak ada satupun saudara yang berdusta saudara, tetapi digenapi saudara
satu persatu digenapi, saudara, akan firman Allah. Saudara, kita melihat, saudara, manusia sekarang semakin berani sama Tuhan. Bukan takut kepada Tuhan, tetapi semakin berani akan Tuhan, saudara. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan masuk di dalam lingkup seperti itu, saudara. Sekarang merajalela kita lihat, saudara, di medsos dihiasi kasus-kasus perselingkuhan sampai pada pembunuhan, saudara. Dan dalam tahun 2023, dari awal pembukaan tahun 2023, saudara, kasus pembunuhan itu meningkat, saudara. Kasus perselingkuhan meningkat. Karena akibat perselingkuhan, saudara, maka akhirnya terjadi pembunuhan, saudara. Bahkan juga ada anak membunuh dia punya orang tua. Dalam orang tuanya yang ibunya usia 47 tahun, saudara. Terjadi di daerah Probolinggo, saudara. Dia melihat ibunya, saudara, berselingkuh, sehingga, saudara, dia dengan ayahnya beranjak, saudara, dan membunuh ibunya. Nah, inilah kita melihat, saudara, bahwa kasus-kasus seperti ini bukan kasus-kasus yang biasa. Tapi di tengah kasus ini ada yang dia punya penggerak, saudara. Siapa penggerak dia? Adalah iblis, saudara. Dia menjerat manusia untuk melakukan suatu dosa, melakukan suatu perbuatan yang keji, melakukan suatu perbuatan yang, saudara, yang dahsyat. Lantas, saudara, manusia ini melakukan suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 7, bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi, saudara, sejak manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, maka tabiat dosa menjadi bahagian di dalam diri manusia. Dan inilah yang disebut dosa asal. Dan akhirnya kita pun dilahirkan dengan kecenderungan untuk selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan, saudara. Jangankan, saudara, orang-orang dunia, saudara, bahkan kita melihat, dan ini bukan suatu rahasia lagi, saudara, bahkan banyak pendeta-pendeta dijerat di dalam hal perselingkuhan, hal perzinahan, sampai pada akhirnya, saudara, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan, saudara, suatu kejahatan yang kita lakukan, kita bisa menyembunyikan kepada istri, bisa menyembunyikan kepada suami, atau kita bisa menyembunyikan kepada anak-anak, tetapi di mata Tuhan kita tidak bisa bersembunyi, saudara. Amin. Ketika Daud melakukan suatu dosa perzinahan, saudara, maka dia bisa bersembunyi di hadapan bangsanya, dia bisa bersembunyi di hadapan anak-anaknya, tetapi dia tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Dan ini kita lihat, saudara, ketika Tuhan sudah muak atas kelakuan daripada Daud, maka Tuhan berkata, Daud, pedang ini tidak akan berlalu dari rumah tanggamu. Maka terjadilah suatu rumah tangga yang kacau, saudara. Terjadilah kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, saudara. Amnon memperkosa Tamar, dan saudara, Absalom membunuh Amnon, saudara. Dan Daud punya istri-istri, semua, saudara, diperkosa oleh Absalom di depan para bangsa Israel. Dibuat tontonan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu pelajaran yang kita tarik, saudara, dari kehidupan Daud yang tidak dapat dicontoh, saudara. Maka, saudara, kita semakin jauh mengirim pada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, saudara, semakin kita harus hati-hati di dalam langkah kita, saudara. Sebab iblis mengintai, saudara. Saya melayani Tuhan sudah 30 tahun, dan saya sangat menjaga, selalu minta pertolongan Roh Kudus menyertai saya, saudara. Selama saya pelayanan, saya berkata, Tuhan, saya ingin sampai pada saat dan waktunya saya berjumpa dengan Engkau.
Saya menyanyikan pujian ini, saudara. Aku punya visi untuk bangsa ini. Aku punya visi untuk negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merinding, saudara. Apakah betul dalam hati kita punya visi untuk bangsa kita, negeri kita? Kita tidak usah terlalu jauh mengenai bangsa dan negeri kita. Tapi di dalam rumah tangga kita, saudara, kita harus punya visi untuk keluarga kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini saudara, saya ingin mengingatkan, baik saudara, baik saya saudara, bahwa iblis bermain dengan begitu cepat dan begitu tangkas saudara, untuk menjatuhkan pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, saudara, di dalam hal-hal perzinahan, di dalam hal-hal yang tidak kudus, saudara. Dan saudara tahu, saudara, perbuatan iblis ini, saudara, sangat kejam, saudara. Dia akan merusak rumah tangga saudara. Dia akan merusak tatanan rumah tangga saudara. Suami istri akan dihancurkan, dicerai-beraikan, sehingga banyak, saudara, pernikahan yang hancur, saudara. Banyak pernikahan yang dimana yang sudah dibangun dengan puluhan tahun, saudara, sudah punya anak yang dewasa dan sudah berumah tangga. Tetapi saudara, akhirnya dia jatuh di dalam dosa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus mengkhotbahkan, selalu mengingatkan jemaat akan hidup di dalam pertobatan dan kekudusan Allah. Gereja tidak zaman lagi berkhotbah untuk berkat. Tentu kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat itu akan mengiring kepada saudara. Dan berkat itu ada di tengah-tengah rumah tangga orang yang hidup dalam benar di mata Tuhan. Saudara percaya apa tidak? Boleh percaya, boleh tidak, saudara. Tetapi saya berbicara dengan firman Allah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kadangkala kita tidak ingat bahwa kita ini, saudara, kadangkala kita dalam zona kenyamanan, kita lengah, saudara. Dalam zona kenyamanan, dalam zona, saudara, kita diberkati Tuhan. Semuanya serba ada dan serba mampu. Tapi kita tidak berhati-hati di dalam, saudara, pengiringan kita kepada Tuhan. Iblis sudah mengintai, saudara. Iblis sudah, saudara, melihat dari sisi kiri kanan, depan belakang saudara. Tetapi yang saudara mulai jauh dari Tuhan. Mulai jauh dari Tuhan. Doa pun sudah mulai saudara atur dengan jarak. Saudara mulai mengurangi jam-jam puasa saudara. Bahkan saudara sama sekali tidak membaca firman Allah lagi, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, harus engkau berhati-hati, sebab kejatuhanmu sudah dekat. Kembali menangis di hadapan Tuhan. Kalau saudara menangis di hadapan Tuhan di bawah kaki Tuhan, maka Allah melihat air mata saudara tertumpah di kiribat Allah. Maka Allah akan memberikan jawaban di dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang anak-anak muda, remaja, baik pria maupun wanita, terikat, terbelenggu di dalam pil-pil narkoba, saudara. Bahkan ketika orang tua mereka datang dan menangis, dan anak mereka sudah ada di dalam penjara, harus menjalani hukuman 4 tahun, ada yang menjalani hukuman 8 tahun sebagai pengedar, saudara. Lantas saudara, harus engkau melakukan apa buat keluarga ini, saudara? Apakah engkau punya visi buat menyelamatkan mereka, memberitakan firman Allah kepada mereka, dan menyampaikan kepada mereka, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Awal Tuhan Yesus berkhotbah, saudara,
Dan khotbah Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Betapa pentingnya pertobatan di dalam hidup seseorang, saudara. Sebab tanpa pertobatan, saudara, maka kita tidak akan masuk di dalam pesta anak domba Allah. Saudara, jangan mendapat pengajaran yang enggak benar, saudara. Sekalipun engkau berbuat dosa, engkau melakukan hal-hal dosa, baik perselingkuhan, baik perzinahan, melakukan hal-hal yang lainnya, tetapi tetap kita mendapatkan anugerah dari Yesus. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya, saudara. Amin. Tuhan itu, saudara, sangat luar biasa baiknya. Ketika saudara Simpson, saudara, sebelum dia lahir, saudara, sudah diberitakan oleh malaikat Tuhan bahwa Manoah, istrimu akan mengandung dan pisau cukur tidak boleh mengenah pada kepalanya. Simpson ini adalah saudara nasir Allah, saudara. Dia adalah satu utusan, dia adalah satu pelayan yang dimana dipersiapkan, saudara, oleh Tuhan. Karena Allah melihat kejahatan bangsa Israel, saudara, pada saat itu. Maka diutus, lahirlah Simpson untuk menyelamatkan bangsanya dari penjajahan dari orang-orang Filistin. Dan kita melihat cerita dari Simpson itu, saudara, awal itu sangat indah, saudara. Karena Simpson diberikan kekuatan, saudara. Diberikan kelebihan yang luar biasa. Tetapi sayang Simpson punya moralitas, saudara, hancur, saudara. Sama kita, saudara. Kalau saudara engkau mau berbuat melenceng, saudara, satu langkah ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saudara harus memikir 1000 kali, saudara. Dan saudara harus banyak engkau pikir, saudara. Engkau harus berpikir, bagaimana saudara dengan keluarga saya. Engkau harus berpikir, bagaimana dengan teman-teman gereja saya kalau saya berbuat. Apalagi saya seorang pelayan, bagaimana dengan teman-teman pelayan. Dan terakhir engkau mikirkan bagaimana jiwa saya di hadapan Tuhan nanti, pada endingnya nanti. Itu saudara harus dipikirkan, saudara. Jangan hanya kenikmatan sesaat membawa kita masuk dalam kesengsaraan sampai pada kebinasaan, saudara. Jangan hanya kenikmatan sesaat membawa kita masuk dalam penyesalan seumur hidup, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Simpson ini dia punya kuasa, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dia tidak bisa, saudara, menjaga dia punya moral. Moral daripada Simpson bejat, saudara. Dia tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dia tidak menghargai kekudusan Allah di hadapannya. Bahkan dia, saudara, melakukan satu pelanggaran yang sangat berat, saudara. Karena malaikat Tuhan berpesan kepada Manoah dan kepada istrinya pada waktu dikandung Simpson, bahwa engkau tidak boleh memakan makanan haram dan meminum minuman yang haram, saudara. Ternyata Simpson, saudara, membunuh seekor singa tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan pada saat itu, saudara, seketika Simpson pulang dari timnas, saudara, dia melihat ada madu di dalam bangkai daripada singa itu, saudara. Dan dia mengambil madu itu, saudara, dan memberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak tahu kalau itu madu dari bangkai singa, yang tidak boleh sekali-kali dimakan, saudara. Karena itu sudah pesan daripada Tuhan bahwa kamu tidak boleh makan makanan yang haram. Bukan madunya, saudara, tetapi dia itu ada di dalam bangkai singa, saudara. Nah, ini yang kita, saudara, simak daripada perjalanan Simpson, saudara. Lantas, saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah Tuhan langsung menghukum Simson ketika dia mau pada gadis Filistin di Timna? Tuhan tidak langsung menghukum, saudara. Padahal orang tuanya sudah mengingatkan, Simson, kamu tidak boleh mengambil gadis dari Filistin. Sebab orang-orang yang tidak bersunat, itu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tetapi Simson punya keinginan yang tidak bisa diatur, saudara. Sekalipun dia nasir Allah, saudara, tapi dia tidak senang diatur oleh kedua orang tuanya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, Simson melakukan suatu dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan begitu sabar, Tuhan begitu cinta, tapi Simson tidak pernah mau mengerti apa isi hati daripada Tuhan, saudara. Lantas, saudara, Simson terus melakukan suatu dosa, saudara. Dendamnya Simson itu sangat besar, saudara. Nah, Simson ini melakukan dosa sampai pada, saudara, melakukan dosa, mengambil seorang perempuan sundal yang ditulis di dalam Hakim-Hakim, saudara. Dan saudara, dia mengambil seorang perempuan yang dimana, saudara, Tuhan sangat-sangat tidak merespek, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetap dia melanggar. Lantas apa yang terjadi, saudara? Ketika roh Tuhan, saudara, meninggalkan dia, dengan pada waktu dicukur dia punya rambut, roh Tuhan meninggalkan Simson. Tapi Simson tidak ngerti, saudara. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada pada dia. Waspada, saudara. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kalau kita dipakai Tuhan, saudara, harus kita selalu merindukan kehadiran Roh Kudus. Amin. Selalu kita merindukan ada kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Di saat dimana kita punya kaki berpijak, saudara, disitulah kita memanggil nama Tuhan. Seperti pada zaman para nabi-nabi, di mana dia punya kaki berpijak Abraham, disitulah dia membangun mezbah doa kepada Tuhan, saudara. Demikian juga, saudara, di mana kita berada, saudara, di tempat manapun kita berada, selalu kita membangun mezbah doa kita pada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika roh Allah meninggalkan Simson, Simson ditangkap oleh para orang-orang Filistin dan dibawa kepada raja-raja Filistin. Ketika Simson ditangkap, saudara, bukan hanya sekedar ditangkap dan diamankan, tetapi pada saat itu kedua biji matanya dicungkil, saudara. Saya tidak ngerti pakai apa mencungkil mata Simson. Apakah dia pakai jari, apa pakai benda, saudara? Saudara bisa bayangkan. Mata kita ini kena debu sedikit aja sakit, saudara. Betul apa enggak? Akhirnya Simson dijadikan pelawak, saudara. Kalau saudara kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka iblis membuat hidup kita menjadi lawakan, saudara, pada orang-orang, saudara. Iblis akan membuat dan menunjuk engkau. Dan iblis akan mengatakan, enggak perlu kamu sosokan di dalam gereja. Itu loh kamu punya di sana menunggu kamu. Padahal orang gereja enggak ada yang tahu, saudara. Tapi hatimu tertuduh oleh karena dosa yang kau perbuat. Kalau saudara kita bebas, saudara kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Dan kita berjalan di dalam kekudusan Allah, maka iblis tidak akan dapat menuduh saudara dan saya. Amin. Engkau akan bebas dan engkau bebas dari belenggu. Dan engkau, saudara, akan menjadi orang yang merdeka. Apapun kata orang, saudara, kalau kita tidak melakukan, kita tidak perlu risih, saudara.
kita jalan, maju terus untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara Simson dijadikan pelawak, dengan mata yang buta dan sakit, tetapi Allah tetap memperhatikan penderitaan Simson. Allah tidak meninggalkan Simson, saudara. Tapi Allah tetap melihat penderitaan Simson, saudara. Karena Allah mengingat ada suatu perjanjian antara dia dengan Simson. Untuk saudara melindungi bangsa Israel. Sampai saudara Simson menjadi hakim atas bangsa Israel selama 20 tahun. Bayangkan saudara. Berarti ini bukan orang biasa, saudara. Harus punya hikmat seperti Salomo. Punya hikmat, saudara, di dalam menangani perkara 2 ibu 1 anak, saudara. Yang dimana ibu ini mengatakan, ini anak saya. Ibu itu mengatakan, itu anak saya yang hidup. Yang mati siapa punya, tidak ada yang mau mengaku, saudara. Tapi hikmat Tuhan pada Salomo berkata, bawalah anak yang hidup itu, dan taruh di atas, maka belahlah anak itu berdua, satu itu. Satu berikan, separuh berikan ibu ini, separuh berikan ibu ini. Saudara, lantas ibu yang punya anak yang sesungguhnya dia berteriak, jangan dibunuh anak itu. Biarkanlah anak itu diberikan kepada wanita itu. Maka hikmat Tuhan turun pada Salomo. Bahwa inilah yang sungguh-sungguh ibunya anak ini. Dan tidak ada orang tua yang rela dibunuh anaknya. Betul apa enggak? Lebih baik anaknya itu hidup diberikan kepada ibu yang satu ini. Supaya bisa merawat. Itulah hikmat Tuhan. Kalau saudara kita punya hikmat Tuhan, saudara. Maka kita bisa menangani sesulit apapun usaha pekerjaan kita, sesulit apapun rumah tangga kita, sesulit apapun anak-anak kita, saudara, maka kita bisa menangani, saudara, dengan berkat hikmat dari Tuhan di dalam doa kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, maka itu, saudara, pertobatan itu, saudara, harus dilakukan dalam hidup kita. Karena pertobatan adalah panggilan yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Dan harus kita alami pengampunan dan hidup di dalam kasih-Nya. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas 15 ayat 7. Di dalam Injil Lukas 15 ayat 7 berkata, sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, berarti saudara, di dalam pengiringan kita kepada Kristus, Yesus menginginkan pertobatan di dalam hidup kita. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus selalu berkata, angkatlah tilammu dan baliklah dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Selalu ada pesan-pesan Tuhan seperti itu. Gereja harus memberikan slogan ini pada jemaat-jemaat Tuhan. Supaya slogan ini kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Dan minggu depan engkau tetap hidup di dalam kesucian Allah. Memelihara kekudusan Allah di dalam hidup kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab, saudara apa? Pertobatan, saudara, adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah karena akibat dosa-dosa kita. Namun melalui pertobatan, kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali kepada kasih Tuhan. Baru berapa minggu, saudara, berapa minggu kita merayakan Natal bersama. Ingatkah saudara, bahwa Natal itu sebagai simbol kasih Allah turun ke dunia ini,
mencari manusia-manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Amin. Dia mencari manusia-manusia yang di lumpur. Dia tidak mencari manusia-manusia yang benar, saudara. Maka perlu kita menghargai karya Kristus, saudara. Bahwa Yesus sudah turun dari sorga, menempatkan dirinya seperti kita, saudara. Bahkan dia rela disiksa, dihujat, sampai menderita, dan dia naik, saudara, dia naik di atas kayu salib. Seorang penjahat berkata, Tuhan ingat kami ketika engkau nyampai di Firdaus. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau saudara percaya dan mengaku kepada Yesus bahwa dia adalah juru selamat saudara, dan saudara akan selamat. Jangan saudara menjadi mualaf, meninggalkan Yesus dalam hidupmu. Engkau akan binasa selama-lamanya, saudara. Tapi justru itulah aku punya visi untuk bangsa ini. Untuk meraih mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Kita, saudara, menyampaikan Injil pada mereka, kepada dunia. Tidak perlu, saudara, kita, saudara, berteologia kepada mereka. Tapi kita, saudara, dengan sederhana menyampaikan kepada mereka bahwa manusia itu pasti mati. Tapi kemanakah manusia itu ketika dia mati? Cuma ada dua jalan. Saudara, tunjukkan jarimu, angkat. Hanya dua jalan. Ke surga apa ke neraka. Tidak ada jalan lain. Lantas ketika mereka bertanya, saudara harus masuk di dalam penginjilan ini. Saudara mulai berbicara tentang Injil Yohanes 3 ayat 16. Mulai saudara berbicara tentang Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mulai saudara berbicara tentang Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Mulai memberikan dia, memotivasi mereka. Dan penginjilan Anda akan masuk. Kita tidak perlu terlalu jauh, saudara. Sebab nanti ketika dia percaya, Roh Kudus akan memimpin dia lebih jauh lagi, saudara. Seperti pengalaman-pengalaman saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa menyadari bahwa latar belakang kita bukan orang baik semua, termasuk saya. Tapi ketika kita mengenal Yesus dan menerima Yesus, dan kita dibaptis di dalam saudara baptisan Kristus, maka disitulah kita mulai melangkah. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus selama-lamanya hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kami digembalakan opa kami, saudara, dia selalu mengingatkan kami. Pada waktu berangkat sekolah Alkitab dia mengingatkan. Dia selalu berkata, jadilah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan dia berkata, jadilah hamba Tuhan yang sukses di dalam pendidikan sekolah Alkitabmu, menerima gelarmu sebagai sarjana teologi, sebagai master teologi, sebagai doktor teologi. Saudara, semuanya itu bagus, saudara. Kita memperoleh gelar itu karena hasil perjuangan yang kita, saudara, ada di dalam pendidikan saudara. Tetapi semuanya itu tidak berguna di hadapan Tuhan ketika saudara tidak memulai di dalam hidup dalam pertobatan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mulai saudara mengenal Tuhan dan mulai saudara belajar akan firman Allah, selalu saya menuntut diri saya, harus engkau berbuat kebajikan-kebajikan yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh pemazmur berkata, hai jiwaku, bangkitlah, bangunlah, ikutlah Tuhan. Kalau engkau bermalas-malas membaca Alkitab, berdoa, katakan, hai jiwaku, bangkitlah, bangunlah, jangan malas,
bacalah firman Allah. Itu selalu diperkatakan, saudara. Saudara jangan berkata, hari ini aku malas baca firman Allah. Itu sudah perkataan daripada tipu daya iblis, saudara. Mulai saudara dia masuk dalam zona kenyamanan Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pengalaman kita ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, saudara? Di dalam pertobatan kita mengalami pengampunan Allah yang luar biasa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah dengan penuh kasih menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan baru bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, saudara. Bayangkan Allah kita dalam Yesus Kristus sangat luar biasa baiknya. Saudara, kalau saya merenungkan perjalanan saya mulai sekolah, mulai dipanggil Tuhan dari negeri saya, dan saya tidak mengenal Surabaya, saudara. Karena saya dulunya adalah latar belakang saya adalah orang yang bisnis, saudara. Senang bekerja, saudara. Saya bekerja keras, saya selalu ingat. Saya tidak mau tinggal di dalam kemiskinan. Saya harus keluar dari dalam kemiskinan. Tetapi bagaimana bisa saya keluar dari dalam kemiskinan kalau saya tetap malas, bodoh, dan tidak punya pengharapan kepada Tuhan? Saya ikut kapal, saudara, bekerja di atas kapal. Saudara, ada di Papua, ada di Biak, ada di Serui, ada di Nabires, saudara. Setiap barang datang dari Surabaya, saya harus membagikan itu di seluruh pelosok, saudara. Usia saya pada saat itu baru menginjak usia 15 tahun. Tapi saya, saudara, punya tekad, saudara. Ternyata Allah punya rencana dalam hidup kami, saudara. Kalau saudara Allah tidak punya rencana dalam hidup kami, dan kami tidak berbalik menyambut rencana Allah dengan baik, saudara, maka hari ini kami tidak ada di GAB Mahanaim, saudara. Mungkin kami ada di gelandang, tepi-tepi jalan, saudara, tidak tahu arah hidup kita. Tapi kalau Allah yang mengangkat engkau, dan engkau mau diatur oleh Tuhan, maka hidupmu, keturunanmu, anak cucumu akan menjadi baik sampai Maranatha. Kalau saudara kita tidak mau diatur oleh Tuhan, maka saudara kita akan berjalan di tempat terus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika panggilan Allah datang, saya harus berangkat, meninggalkan semua hasil kerja saya, meninggalkan saya punya rumah, saudara, yang saya beli dari hasil saya. Tapi ada satu ayat yang saya terima dari Tuhan pada waktu mau berangkat. Jika engkau meninggalkan ayah ibumu, dan meninggalkan harta bendamu, meninggalkan rumahmu, dan meninggalkan apa lagi, saudara, maka aku akan mengembalikan 100 kali lipat ganda kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, janji Allah itu ya dan amin. Kalau saudara hidup dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka saudara akan menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara percaya apa enggak? Lakukan. Terakhir, ketika saudara hidup, saudara di dalam pertobatan, saudara mengalami transformasi hidup. Pertobatan membawa transformasi dalam hidup kita, ketika kita dengan tulus mau bertobat, saudara. Hati kita diperbaharui oleh kasih dan kuasa Allah. Dari yang dulunya hidup dalam dosa, kita berubah menjadi anak yang diterima dan dikasihi oleh Allah. Transformasi ini adalah bukti nyata dari karya besar Allah dalam hidup kita. Kurang apa lagi, saudara? Allah yang begitu hebat, begitu baik. Tinggal saudara yang menentukan, saudara, saya mau kemana. Saudara, hari ini, saudara, ketika 3 4
kita masuk dalam pertobatan seperti anak bungsu yang pergi jauh, meninggalkan ayahnya dan meninggalkan saudaranya. Maka saudara, Allah menyambut kembali dengan sukacita. Dia menunggu saudara, seperti di dalam perumpamaan anak yang hilang, Allah dengan sukacita menyambut kembali di dalam pelukannya saat dia bertobat saudara. Sama saudara dan saya. Dari jauh setiap hari Allah menanti pertobatan saudara. Simson berkata, "Ya Allah, sekali ini berikanlah kami kekuatan untuk membalaskan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat ini." Apakah Allah tidak mendengarkan? Allah izinkan. Allah memberikan kekuatan terakhir. Dan Simson berkata, "Aku akan mati bersama dengan bangsa-bangsa yang tidak bersunat ini." Akhirnya, saudara, ditulis di dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim, Simson membunuh 3.000 orang, bahkan ini lebih banyak daripada masa hidupnya. Kalau dalam masa hidupnya dia hanya membunuh 350 bangsa Filistin, tetapi ini dia membunuh 3.000, dan itu bukan saudara orang-orang Filistin yang kerucuk-kerucunya, tapi dia membunuh orang Filistin dengan raja-rajanya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perbuatan dosa yang di hadapan Tuhan punya konsekuensi, saudara. Harus kita bayar dengan mahal. Amin. Maka itu saudara, hari ini, malam ini, mengawali tahun 2024, kita mau hidup di dalam pertobatan sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Kita mau berkata, "Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Kalau dulunya saya peminum, saya pemakai, saya pengedar, hari ini Tuhan kuduskan tubuh saya. Saya sungguh-sungguh berjanji kepada Engkau bahwa saya mau hidup dalam kekudusan Allah." Tuhan pakai engkau. Ada seorang hamba Tuhan pernah membunuh dia punya majikan, saudara, di Baliwerti. Tapi sekarang Tuhan angkat menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia dikhususkan melayani di rutan-rutan, saudara. Mungkin saudara tahu orang itu, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berbuat dosa, kehidupan rumah tanggamu rusak, ekonomimu rusak, saudara, kekeluargaan, pertemanan semuanya rusak, saudara. Tidak ada orang memandang kita sebagai orang yang terhormat, saudara. Seperti anak bungsu, ketika dia berbuat dosa, saudara, meninggalkan ayahnya, maka ditulis di dalam Injil Lukas, jangankan nasinya babi itu, saudara, dia tidak bisa dapat. Sampai ampas-ampasnya pun, saudara, dia cuma mencilat, saudara. Bayangkan. Tapi kalau saudara berbuat kebaikan pada Tuhan, seperti ini saudara, malam ini engkau menyenangkan hati Tuhan. Engkau berdoa buat Tuhan, engkau mendengarkan firman Allah, maka Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada engkau. Amin. Saya percaya saudara, hari ini yang tidak punya rumah, engkau hidup berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan engkau berdoa dan berkata, "Tuhan, hari ini aku tidak punya rumah, tetapi aku berdoa yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada tetap diberkati Tuhan." Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada saudara malam ini. Biarlah saudara, kita mau menjadi berkat bagi bangsa dan negeri kita, terutama bagi keluarga kita. Haleluya. Saya percaya saudara, malam ini engkau bisa menangkap firman Allah.
dan Engkau bisa berkata, Tuhan, inilah aku. Aku berdoa buat bangsa negeri ini supaya menjadi baik menjelang pemilu tahun 2024 ini pada bulan Februari. Biarlah tangan Tuhan campur tangan di dalam pesta demokrasi kita, memilihkan kita seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu ya Allah, Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus atas pimpinan dan penyertaan-Mu malam ini bersama-sama dengan kami dan jemaat-jemaat di tempat ini. Kiranya Bapa di dalam sorga, apa yang kami dengarkan, apa yang kami simak akan firman-Mu ya Tuhan, kiranya memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melawan dosa, melawan tipu daya iblis, dan kita mau masuk di dalam perkara-perkara bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu di dalam gereja Alabai Mahanaim. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk melangkah di dalam tahun 2024 ini. Dan biarlah Tuhan tangan-Mu tetap menyertai bersama-sama dengan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala Sidang di tempat ini. Saat ini Ibu Evi, Tuhan, hamba-Mu dalam keadaan yang tidak enak badan Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hamba-Mu dapat kembali bangkit dan melayani Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, melanda Tuhan akan keluarga di tempat ini. Engkau berkati Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Selalu Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberkati pelayanan-pelayanan beliau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita menutup ibadah kita malam hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yohanes Wewekang yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan tutup ibadah malam ini. Ialah pasikir lala masikir lala masikir. Ialah lala masikir lala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini Tuhan. Biarlah firman itu akan menguatkan kami, untuk kami senantiasa mengandalkan segala perkara di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak yang mengangkat tangan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati setiap kami, melindungi setiap kami, bahkan memberi kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan mengasihi Engkau lebih baik lagi dari saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pulanglah, bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.